Suamiku pewaris utama. Bab 54. Pada akhirnya tidak bisa. Atau sebaiknya, nanti kita bicarakan dengan Ivory, Maya Tiger, dan siapa adikmu yang satu yang lagi itu? Tanya kakeknya ragu-ragu. Emily kek. Jawab Hendy singkat. Ya Emily. Kau bawa dia ke sini, dan kenalkan pada kakek. Ucapnya senang. Siap kek. Jawab Hendy cepat. Malam telah berlalu, dan kini hari telah menjelang pagi. Hendy dan kakek Birawa terlihat sedang berjalan-jalan di sekitaran komplek villa, dengan dikawal oleh 4 komandan utama, atau kalau dalam kedinasan tentara, mereka disebut dengan panglima. Sedangkan awan, langit dan bumi, mengikuti mereka dari belakang. Sementara pengawal elit lainnya tidak terlihat sama sekali, mungkin sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tuan Birawa, atau kita sebut saja kakek Birawa, berjalan berdampingan dengan Hendy, sambil sesekali tertawa dan bersenda gurau. Entah apa yang sedang mereka bicarakan itu, sampai tawa kakeknya bisa lepas begitu keras. Sejak dia tinggal di kota B, kesehatannya semakin membaik, tidak ada lagi keluhan yang terdengar dari mulutnya. Secara pribadi, kakek Birawa lebih senang tinggal di sini, ketimbang di kota J, yang sudah sangat padat itu. Selain itu, dia ingin terus dekat dengan cucunya, karena kalau di kota J, dia tinggal sendirian, hanya ditemani oleh para pengawal-pengawal pribadinya saja. Sedangkan di kota B, dia bisa ditemani oleh Hendy, Ivory, Maya, dan yang akan menyusul adalah Emily. Dalam acara jalan pagi, mengelilingi kompleks villa itu, kakek Birawa menyempatkan diri untuk menjelaskan, apa alasan Maya mengundurkan diri dari perjodohan tersebut. Kakek Birawa menjelaskan satu persatu, apa saja yang didengarnya dari mulut Maya itu, dan didukung pula oleh Tiger. Dari penjelasan itu, Hendy jadi mengerti, kenapa Maya tidak mau menikah dengannya. Bukan karena dia tidak cinta, tapi karena dia tidak mau menyusahkan Hendy di kemudian hari, walaupun sesungguhnya, penyakit seperti itu kemungkinan besar masih bisa diobati. Hendy terus mengajukan protes, agar Maya tetap menjadi istrinya, dia akan membawa Maya berobat ke luar negeri. Tapi kakeknya malah berkata, kemanapun kau membawanya, Maya tidak akan bisa diobati, walaupun oleh si dewa medis sekalipun, karena menurut keterangan dari Maya, rahimnya tidak normal. Masih menurut keterangannya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh ahli medis, Maya mengalami kelainan rahim, atau agenesis rahim, yang lebih populer disebut dengan sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster. Salah satu tanda, seorang perempuan itu mengalami kelainan rahim adalah, tidak mendapatkan menstruasi walau sudah berumur 16 tahun, tapi itu jarang terjadi kecuali pada Maya. Ucap kakeknya seperti dokter, menyampaikan apa yang didengarnya dari Maya, sehari sebelum kembali ke kota B itu. Oleh karena itu, Maya bersikeras untuk membatalkan perjodohan denganmu, dan bertekad tidak akan menikah seumur hidupnya. Sambung kakek Birawa terlihat sedih. Mendengar penuturan dari kakeknya itu, hati Hendy terasa diiris, dan pilu tidak terperikan. Dia tidak menyangka, bahwa Maya yang terkenal cerdas, cantik dan baik hati itu, ternyata menanggung beban yang teramat besar. Mungkin dengan siapapun dia menikah, Maya tetap tidak akan bisa mempunyai keturunan, kecuali ada mukjizat yang turun dari langit. Di dalam hatinya membatin, walau Maya tidak bisa memberikan keturunan padaku, tapi ada Ivory. Kalau aku tidak jadi menikahinya, lalu bagaimana nasibnya ke depan? Apakah orang yang akan menikahinya nanti, akan menerima Maya apa adanya? Aku tidak sampai hati. Aku harus membicarakan ini pada Ivory, lengkap dengan alasannya. Batin Hendy dalam hati, dan tak sabar ingin segera menemui Ivory, di hotel tempatnya menginap. Masalah Maya bisa atau tidak,
itu masalah gampang bagi Handy. Dia bisa mendatangi Maya di kota Teluk Berlian bersama dengan Ivory, atau menyuruhnya datang ke kota B, dengan ditemani oleh ayahnya itu. Tapi sepertinya dia harus sedikit bersabar, karena semuanya butuh proses dan waktu. Di sebuah ruang bangunan lantai 11, kota S, sekitar pukul 9 pagi. Aku sudah mendengar berita kematian anakmu itu, tapi tidak mendengar penyebab kematiannya. Ucap seorang pria parlente, yang sedang memegang sebuah revolver di tangan kirinya. Sudah hampir 10 hari, kasus kematian anakku itu belum juga terpecahkan, malah berbagai pihak sudah menghentikan penyelidikannya, dan menyimpulkan, bahwa kematian mereka, adalah murni kecelakaan, karena pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jawab Victor pada rekannya parlentenya itu. Itu bagi mereka. Tapi bagiku, dan orang-orangku, itu hal mudah, karena aku juga selalu melakukan hal seperti itu, pada target yang telah berhasil aku bunuh. Respon temannya itu sambil tersenyum sinis. Kau memang selalu begitu Zephyr, selalu menganggap sesuatu itu mudah, tapi nyatanya, para ahli pun tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian anakku itu. Bantah Victor tidak senang hati. Kau tenang saja sobat. Tidak ada hal berat yang tidak bisa aku selesaikan, dan belum pernah meleset sedikit pun, apalagi perkara sekecil itu. Balas Zephyr meremehkan ucapan dari Victor tersebut. Oke. Kali ini aku percaya dengan ucapanmu. Tapi jika gagal, maka aku tidak akan membayar sepeser pun. Kau ingat itu. Balas Victor tidak mau kalah. Hahaha. Ternyata temanku ini bisa marah juga. Ejek Zephyr sambil tertawa. Kau jangan mengajakku bercanda. Aku sedang serius. Balas Victor kesal sekali. Oke. Aku akan serius. Jadi apa yang kau maukan? Ucap Zephyr kali ini serius. Aku ingin kau dan anak buahmu, menemukan siapa dalam pembunuhan itu, kalau memang kematian mereka bukan disebabkan oleh pengaruh minuman keras atau yang lain. Jawab Victor dengan muka masam. Jaminannya apa? Kau terlalu perhitungan dengan temanmu sendiri. Belum apa-apa sudah meminta bayaran. Jawab Victor ketus. Kawan sih kawan. Tapi bisnis tetaplah bisnis. Tangkis Zephyr bermuka tebal, dan seperti ingin membatalkan transaksi mereka. Baik. Aku akan menyebutkan jaminannya. Jawab Victor cepat. Bagus. Senang berbisnis denganmu. Cepat katakan. Apa jaminannya? Ucap Zephyr sekali lagi meminta penjelasan. Aku akan memberimu sejumlah uang yang banyak, dan kau boleh memilih satu di antara mobil mewah yang kumiliki, jawab Victor tanpa ragu-ragu lagi. Hahaha. Bagus. Aku akan pegang janjimu ini. Jika kau ingkar, maka kau sendiri yang akan kuhabisi. Tapi ingat, jika usahaku gagal, kau tetap harus membayarku. Ucap Zephyr mengancam. Mana bisa begitu? Kau akan kubayar, setelah bisa menemukan siapa dalam pembunuh anakku itu, tidak ada yang lain. Tegas Victor tegas. Baik kalau begitu Deal. Jawabnya enteng. Deal. Balas Victor singkat. Kota Golden City, di waktu yang sama. Karena keinginan hati sudah tidak bisa tertahankan lagi, Handy berinisiatif mendatangi hotel tempat di mana calon istrinya itu berada. Sebenarnya, Handy bisa saja memanggil Ivory untuk datang ke vilanya, tapi dia tidak mau melakukannya, karena dia ingin berbicara empat mata dengan Ivory secara pribadi. Maka dengan tergesa-gesa, dia pergi ke hotel bintang 5, di mana Ivory sedang menginap di sana, ditemani oleh Hans dan 20 pengawal elitnya itu. Kepergian Handy kali ini tanpa sepengetahuan kakeknya, dia hanya menitipkan pesan pada Iron, untuk disampaikan pada kakeknya tersebut,
bahwa dia pergi ke kota B menemui Ivory. Tidak membutuhkan waktu lama, Handy sudah berada di depan pintu hotel miliknya itu, dan disambut oleh beberapa orang security dengan sikap hormat, karena mereka mengetahui bahwa Handy adalah pemilik hotel tersebut. Setelah banyak peristiwa yang kurang enak menimpanya, dan masalah yang dihadapi dengan para security itu, Handy menginstruksikan kepada bawahannya untuk memberi pengertian kepada para security, untuk bersikap baik kepada siapapun, baik yang datang ke hotel, maupun tempat-tempat lain. Karena dia tidak mau mendengar, ada keluhan dari calon pelanggan, yang ingin menginap di hotel tersebut, juga yang ingin makan di restoran yang ada di kota Golden City, maupun di kota B. Setelah ada pemberitahuan itu, dan diajarkan oleh bawahan Handy, para security yang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel, restoran, dan bangunan-bangunan lain, sikapnya menjadi berubah dan tidak arogan lagi. Didikan Handy dan orang-orangnya, benar-benar membekas di hati masing-masing, karena Handy mendekati mereka secara persuasif, dan Handy juga yang telah menggaji mereka. Tapi satu pesan yang sangat membekas di hati para security itu, jangan menilai orang dari penampilannya, tapi tanyalah apa tujuannya datang ke tempat itu dengan baik-baik, dan sambut dengan prinsip 3S, senyum, salam dan sapa. Bukan hanya itu saja, Handy juga menekankan kepada seluruh security yang ada, untuk menanamkan kesadaran akan diri sendiri, kemudian sikap pengendalian diri, dan yang ketiga adalah sukses dalam pekerjaan. Semua itu Handy lakukan, karena dia menyadari, para security itu sudah memiliki sertifikat Gada Pratama, yang harus bertanggung jawab penuh, terhadap keamanan di tempat di mana dia bekerja. Dengan pengajaran itu, semua tempat yang dijaga oleh para security tersebut, tidak terdengar lagi ada berita miring tentang mereka, karena rata-rata telah menyadari, bahwa tugas mereka, bukan hanya sebagai pekerjaan untuk mencari uang, tapi juga adalah tugas untuk mengamankan sesuatu. Jadi karena mereka sudah menerapkan prinsip 3S itu, ketika Handy dan orang-orangnya datang, mereka disambut dengan baik, malah terkesan sangat baik sekali. Tanpa membuang waktu lagi, Handy dan orang-orangnya langsung naik ke lantai atas, dan menuju ke kamar Ivory. "Tuan muda," ucap Ivory terkejut sesaat setelah dia membukakan pintu kamarnya. Lagi pula dia tidak menyangka, bahwa Handy akan menemuinya sepagi ini. Sikapnya sangat formal sekali pada Handy, tidak seperti ketika hanya berdua saja, karena itu sudah menjadi perjanjian mereka, kecuali setelah keduanya menikah. "Apakah aku boleh masuk?" tanya Handy tanpa basa-basi lagi. "Silakan tuan muda," jawab Ivory. Entah mengapa Ivory menjadi begitu gugup sekali, padahal yang datang itu adalah calon suaminya sendiri, tapi pagi ini, sikapnya sedikit berlainan. Apakah karena terkejut didatangi oleh Handy, atau karena kedatangan Handy yang tidak disangka-sangkanya itu? Handy memang jarang sekali datang ke hotel tempat Ivory menginap, lebih banyak Ivory yang mendatangi Handy sendiri, karena itu memang tugasnya sebagai sekretaris, atau asisten pribadi Handy. Khusus pagi ini, Handy pula yang mendatangi Ivory, itu pun karena ada keperluan yang sangat mendesak sekali. Sejak pernikahannya dengan Jadira gagal, Handy berubah menjadi laki-laki dingin. Kurang romantis dan cenderung mengabaikan perasaan orang lain. Pikirannya hanya penuh dengan tekad perluasan usaha, balas dendam dan menguasai ekonomi dunia, hingga dia lupa, ada hati yang tersakiti, ada cinta yang tak bermakna, ada harapan yang menggantung oleh sikap dinginnya itu. Sama seperti pagi ini, tanpa basa-basi lagi, Handy langsung masuk ke dalam kamar mewah Ivory, dan langsung duduk di sofa dalam ruangan itu, tanpa menyapa sayang atau memandang Ivory dengan sikap mesra. "Handy, Handy, terbuat dari apa hatimu sebenarnya? Padahal aku ini calon istrimu sendiri. Bersikaplah sedikit mesra kenapa?"
Jangan seperti itu. Batin hati Ivory meratap pilu. Aku butuh juga kata-kata mesra, ungkapan cinta dan perhatian lebih darimu, bukan sekedar bergelimang harta dan kekayaan dunia. Kata batinnya terus mengharap. Hatiku perlu juga kau sirami dengan kasih sayang dan perhatian. Tidak seperti saat ini Handy. Jerit hati Ivory miris, melihat sikap dingin Handy pagi ini. Tapi sepertinya, prasangka buruk Ivory terhadap Handy salah besar, karena tak lama setelah dia duduk itu, Handy berkata, "Sayang, kemarilah. Duduk di sampingku, jangan gugup seperti itu." Ucap Handy membuyarkan lamunan Ivory tersebut. Aku. Kamu kenapa? Ayo cepat ke sini, dan duduk di dekatku, karena ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ucap Handy memotong perkataan gugup Ivory itu. Dengan malu-malu Ivory beranjak dari tempat duduknya, dan berpindah ke dekat Handy. Begitu dia sudah duduk, tangan kiri Handy langsung memeluk bahu Ivory, dan merengkuhnya ke dalam pelukan mesra. Ivory yang tidak menyangka, akan mendapat perlakuan lembut seperti itu, hanya diam saja dan pasrah serta berharap, agar Handy melakukan aksi lebih dari sekadar memeluknya itu, dan harapannya terkabul, karena setelah membenamkan wajah Ivory ke dalam pelukannya, Handy mengangkat wajah Ivory, agar menghadap ke wajahnya, kemudian memandang matanya dengan syahdu. Untuk sesaat, mereka terpaku diam, saling memandang satu sama lain, lalu dengan lembut, Handy mendekatkan bibirnya ke bibir Ivory dan mengecupnya dengan mesra. Tubuh Ivory bergetar halus, pertanda menerima sentuhan lembut dari bibir Handy, seperti aliran listrik yang bereaksi ketika disentuh. Begitulah kondisi Ivory saat ini. Matanya yang semula terbuka, kini telah terpejam, dan menikmati perlakuan lembut dari calon suaminya itu. Hilang sudah gundah gulana yang barusan tadi melanda hati, dan sirna akibat perlakuan lembut dari Handy. Sedih berganti bahagia. Baru kali ini Ivory melakukan itu dengan lawan jenis. Selama ini, dia dikenal bersih, dan belum pernah menjalin hubungan dengan orang lain, kecuali dengan Handy, karena dia akan memberikan segala yang dimiliki, hanya pada lelaki yang diyakini akan menjadi suaminya nanti. Setelah berlalu beberapa saat, Handy menyudahi perlakuan lembutnya terhadap Ivory, kemudian menjauhkan wajahnya dari wajah Ivory, dan bersikap biasa lagi. Tapi tak lama sesudah itu, Handy membuka suara dan sepertinya sedikit ada keraguan di dalam hatinya. "Untuk kau tahu Ivo, aku sengaja datang menemuimu karena ingin membicarakan berita tentang Maya." Ucap Handy setelah menghilangkan keraguan dalam hatinya itu. "Maya? Kenapa dengan Maya?" tanya Ivory terkejut. "Kau tenanglah. Jangan panik seperti itu. Barusan tadi senyum di wajahmu sangat indah sekali, sekarang kok malah seperti ketakutan." Ledek Handy menggoda Ivory. Ucap Ivory sambil mencubit lengan Handy, hingga membuatnya kesakitan, walau sebenarnya hanya sekedar merespon sikap manja dari Ivory itu. "Sekarang dengarkan baik-baik," ucap Handy memberi instruksi, lalu mengambil nafas dan berkata lagi. "Aku sebenarnya juga tidak tahu, permasalahan apa yang menimpa Maya. Pada awalnya, aku hanya menduga, karena dia tidak ingin merebutku darimu." Ucap Handy mencoba menjelaskan duduk perkara awalnya. "Maksudmu?" tanya Ivory penasaran. Dia menyatakan mundur dari perjodohan itu, dan hanya ingin menjadi cucu angkat dari kakekku itu. Jawab Handy tenang. "Apakah berita ini benar, atau sekedar bercanda?" tanya Ivory terkejut. "Aku tidak bercanda, ini serius," jawab Handy menenangkan Ivory. "Kapan itu terjadi, dan kenapa kita baru tahu sekarang?" tanya Ivory lagi semakin penasaran. 2 jam setelah kita kembali ke kota B, kakekku menyampaikan berita besar itu,
yang pada intinya, Maya menyatakan mundur dari perjodohan, dan menginginkan agar dirinya diangkat saja menjadi cucu angkat kakek. Pada awalnya, aku juga terkejut dan tidak menyangka, Maya akan mengambil keputusan seperti itu, tapi setelah diberi penjelasan oleh kakek Birawa, barulah aku tahu, alasan kenapa Maya mengundurkan diri itu. Ucap Hendy setenang mungkin. Memangnya ada masalah apa dengan Maya? Tanya Ivory sedih. Dia menderita kelainan rahim, atau sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster, dan sudah divonis oleh dokter, tidak akan bisa memberikan keturunan. Jawab Hendy tak semangat bercampur sedih. Dek. Jantung Ivory berdetak tanda terkejut, dan terdiam sunyi. Tidak ada kata yang terucap, hatinya seperti menangis, bukan gembira, karena saingannya telah pergi, tapi dia malah sedih, mungkin karena mendengar, bahwa Maya tidak akan bisa memberikan keturunan kepada suaminya nanti. Sebagai seorang wanita, Ivory tentu saja menyadari, apa arti penting dari kesehatan rahim tersebut, karena dengan rahim sehat, seorang perempuan bisa memberikan keturunan pada suaminya, karena itu akan lebih mengikat kasih sayang dan rumah tangga, agar tetap langgeng. Bagaimana tanggapanmu, apakah kau senang? Tanya Hendy tiba-tiba, hingga mengejutkan Maya yang sedang melamun itu. Hani. Sebagai seorang wanita, jujur Ivo senang, tapi di sisi lain, Ivo juga sedih, karena memikirkan nasib Maya ke depannya. Jawab Ivory bijaksana. Siapa laki-laki yang mau menerimanya, kalau tahu bahwa Maya dalam kondisi seperti itu, dan apakah laki-laki tersebut akan mau menerima Maya apa adanya? Aku ragu tentang itu sayang. Ucap Ivory mengkhawatirkan nasib saingannya itu. Itu juga yang ada di dalam pikiranku. Pada awalnya aku senang, karena Maya mengundurkan diri, tapi setelah mengetahui alasannya, aku jadi merasa bersalah, begitu mengetahui nasib buruk yang menimpa Maya itu. Seharusnya aku tetap mempertahankannya, bukan malah meninggalkan dia begitu saja. Apakah aku layak disebut laki-laki hebat, kalau tidak mau berkorban sedikit pun untuk menyenangkan hati seorang wanita? Ucap Hendy bagai pujangga. Mendengar kata-kata itu, Ivory menangis terseduh. Dia tidak menyangka, bahwa calon suaminya itu, ternyata berhati emas, lembut dan bertanggung jawab. Sungguh dia sangat salah, menganggap Hendy terlalu dingin pada seorang wanita. Ivo hanya bisa mengatakan, bahwa calon suami Ivo ini, harus bertanggung jawab, dan menikahi kedua-duanya, tidak boleh meninggalkan Maya, hanya karena penyakitnya itu. Jawab Ivory memberi keputusan dan kata sepakat dengan Hendy. Walaupun sejujurnya, Ivo senang karena hanya Ivo sendiri yang akan memilikimu, tapi di sisi lain, Ivo juga tidak ingin melihat Maya menderita selama hidupnya. Jadi nikahi kami berdua, dalam waktu yang bersamaan. Tegas Ivory memberi keputusan. Ternyata urusannya semudah ini. Kau memang seorang wanita yang mulia Ivo. Aku kira kau akan senang, tapi ini malah sedih, ketika mendengar Maya mengundurkan diri. Ditambah karena penderitaannya itu, ungkap Hendy memuji Ivory dengan tulus. Ivo tidak boleh egois, dan mementingkan diri sendiri, serta bersikap masa bodoh terhadap nasib orang lain, apalagi sesama wanita, yang berbarengan mencintai lelaki yang sama. Jawab Ivory tulus, kemudian melanjutkan perkataannya lagi. Aku ingin kau membahagiakan kami berdua. Jika Maya tidak bisa memberikanmu keturunan, maka Ivo bisa. Nanti anakku akan menjadi anaknya juga, jadi dia bisa dipanggil ibu juga. Bagaimana? Ucap Ivory mengutarakan pendapatnya. Nah itu juga yang aku pikirkan, ternyata hati kita sama. Kalau begitu sepakat. Aku akan bertanggung jawab, menikahi Maya untuk membahagiakannya bersama denganmu. Jawab Hendy senang, karena telah bisa memecahkan masalah yang sangat rumit itu. Terima kasih sayang.
Ivo senang mendengarnya. Sambut Ivory sambil memeluk Handy dan mengecup pipinya dengan mesra. Bukan Maya tidak mau tuan muda, tapi keputusanku sudah bulat, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maya tidak akan menikah dengan tuan muda Handy, atau dengan siapapun. Ucap Maya tegas, saat Ivory dan Handy mendatanginya di kota Teluk Berlian itu. Sikapnya pun telah berubah. Awalnya memanggil Handy dengan sebutan tuan muda, lalu berubah kakak, sekarang berubah lagi ke sebutan awal. Entah apa yang mendasari pemikiran Maya itu. Tapi Maya, bantah Handy mencoba membujuknya sekali lagi. Sudahlah tuan muda. Maya sudah ikhlas akan semua ini, apapun kata orang, dan pendapatnya, Maya tetap dengan pendirian Maya, bahwa Maya lebih memilih mundur daripada harus menikah, tidak dengan tuan muda, ataupun orang lain. Tegas Maya sekali lagi, lebih keras dari yang pertama tadi. Handy dan Maya tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya diam membisu. Sudah berbagai macam cara mereka lakukan, untuk membujuk Maya, agar tidak mundur dari perjodohan itu. Tapi keputusannya sudah bulat, Maya tidak mau dinikahi oleh Handy atau oleh siapapun, karena tidak mau menyusahkan orang lain, atau membuat suaminya nanti kecewa dengan kondisinya itu. Tiger yang mendengar dan menjadi saksi percakapan itu, juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membujuk Maya. Cuma di dalam hatinya berkata, "Maafkan ayah nak, karena tidak bisa membuatmu bahagia sepeninggal ibumu." Batinnya dalam hati sedih. Tuan muda dan Nona Ivory, kita sudah sama-sama mendengar perkataan dari Maya ini, bahwa dia tidak mau menarik balik ucapannya itu, agar tidak membatalkan perjodohan tersebut. Sebagai orang tua, saya menjamin, bahwa apa yang diucapkannya itu memang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan tidak ada tuntutan di kemudian hari. Jadi tuan muda tidak perlu sungkan, dan tidak enak hati pada Maya ini. Percayalah. Walau tidak jadi menikah dengan tuan muda Handy, tapi Maya tetap ingin menjadi bagian dari keluarga Tuan Besar Birawa, dengan cukup menjadi cucu angkatnya saja. Ucap Tiger memberi pengertian pada Handy dan Ivory dengan bijaksana. Padahal kami sudah sangat yakin, kalau Maya mau menarik kembali kata-katanya itu, tapi tidak disangka, keputusannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keluh Handy menyayangkan keputusan Maya tersebut. Tuan muda, Nona Ivory, maafkan Maya, karena sudah mengecewakan hati kalian. Percayalah, Maya tidak akan iri, kecewa dan marah pada kalian. Walau sejak pertemuan pertama, Maya sangat menyukai tuan muda Handy, dan berharap, bisa menjadi pendamping hidup tuan muda. Tapi akhirnya Maya sadar, bahwa Maya tidak pantas mendampingi tuan muda, karena kondisi Maya ini. Maya yakin, kakek Birawa sudah menceritakan semuanya pada kalian, tentang keadaan Maya. Jadi apa yang perlu dibicarakan lagi? Ucap Maya cukup berlapang dada. Tiger, Handy juga Maya menitikkan air mata, tak tahan mendengar ungkapan dari Maya tersebut. Bagi mereka, jarang sekali menjumpai ada wanita yang setegas dan setegar itu di dunia nyata, kecuali Maya sendiri. Dengan tulusnya dia menyatakan, bahwa dia lebih memilih mundur dari perjodohan, daripada harus membuat orang lain sengsara. Sungguh ungkapan itu, syarat dengan pesan moral yang teramat dalam, bagi siapa yang memahaminya. Selesai sudah satu masalah. Handy tidak lagi dihadapkan pada satu dilema dan tuntutan, agar dia tetap menikahi Maya. Bukannya Handy tidak mau, tapi Mayanya sendiri yang menolak keinginan Handy, mau bagaimana lagi, dipaksa. Tentu tidak etis bagi seorang konglomerat sejati seperti Handy. Atau meminta bantuan pada kakeknya, untuk membujuk Maya agar mau menarik kembali ucapannya tersebut. Begitu. Jawabannya tentu saja tidak.
Cinta tidak bisa dipaksa, walau sesungguhnya Maya sangat mencintai Hendy, tapi karena pertimbangan lain, dia ikhlas mundur dari kehidupan Hendy itu. Sebagai seorang perempuan cerdas tapi bernasib malang tersebut, Maya mengetahui dan bisa menilai, bahwa niat Hendy ingin tetap menikahinya, adalah karena faktor kasihan, bukan karena cinta tulus menerima dia apa adanya. Begitu juga dengan Ivory, dia mendukung keputusan Hendy itu, karena tidak sampai hati membiarkan Maya batal menikah, karena di kemudian hari, siapa yang akan mau menikahi Maya, jika sudah tahu kondisi dia yang sebenarnya. Hendy, juga kau Maya. Dunia ini luas, sifat manusia tidak sama, jangan kau pikir, bahwa Maya tidak akan menemukan jodohnya nanti. Perempuan bukan hanya satu, laki-laki juga begitu. Kalau Maya tidak jadi menikah dengan Hendy, mungkin suatu saat nanti, hatinya terbuka lalu mendapatkan jodoh, dan mau menerima dia apa adanya. Setelah mereka menikah, siapa tahu ada keajaiban dari langit, Maya bisa hamil, dan suaminya mempunyai keturunan darinya. Nasib siapa yang tahu? 2 hari telah berlalu, penyelidikan secara diam-diam tengah dilakukan oleh Zephyr dan belasan anak buahnya itu. Mereka bekerja atas permintaan Victor, ayah dari Pram yang sudah mati itu, dengan bayaran tinggi. Walaupun pihak berwenang sudah merilis, penyebab kematian mereka adalah karena faktor kecelakaan, tapi Victor tetap tidak puas atas keputusan tersebut. Wajarlah dia tidak puas dan terima, karena anaknya mati secara mengenaskan seperti itu. Walau kejadian seperti itu sudah lumrah terjadi, tapi Victor tetap kekeh ingin menemukan bukti, bahwa anaknya mati bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh. Sebagai orang tua, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, walaupun hartanya akan habis, dia tidak peduli. Dasar bodoh. Sudah tahu bahwa anaknya itu biang masalah, dan selalu membuat onar, tentu saja banyak pihak yang tidak senang dengan tindak tanduknya itu. Tapi tetap dibela mati-matian. Sebenarnya dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri, berikut perusahaan showroom mobil besarnya itu, bahkan mungkin keluarganya, karena yang akan dihadapinya nanti, adalah satu kekuatan super, yang tidak mudah goyah hanya oleh serangan kecil. Jika dia tahu siapa dalam orang yang telah menghabisi anaknya itu, apalagi latar belakangnya, tentu dia akan mundur teratur, dan menganggap permasalahan itu tidak pernah ada. Tapi karena ketidaktahuannya itulah, dia nekat membayar seorang mafia, sekaligus pembunuh bayaran untuk mencari fakta yang sebenarnya. Setelah tahu apa penyebab kematian anaknya itu, cari dan habisi orangnya. Itulah yang ada dalam rencana si Victor itu, dengan orang yang bernama Zephyr tersebut. Apakah belum ada juga titik terang, penyebab kematian anakku itu? Tanya Victor geram. Kau sabarlah sobat. Kami sedang mencari bukti-bukti, serta menelusuri segala kemungkinan yang ada. Siapa tahu ada kejanggalan dalam kasus itu. Jawab Zephyr mencoba menenangkan temannya si Victor itu. Bagaimana bisa tenang, sudah 2 hari lebih kau bekerja, tapi belum juga ada hasil. Tenang di mananya? Bantah Victor kesal. Anak buahku butuh asupan gizi, kau bayarlah separuh upah kami dulu, agar kami semakin semangat dalam bekerja. Ucap Zephyr tidak menanggapi kekesalan dari Victor itu. Hasil belum didapat, sudah minta bayaran. Tangkis Victor keheranan. Apakah kau bodoh atau tuli Vic? Dalam 2 hati ini, sudah banyak uang yang aku keluarkan, untuk memberi makan anak buahku itu. Kalau sampai pada waktunya, kami tidak bisa menemukan penyebab kematian anakmu yang bodoh itu. Apakah kau tetap tidak mau membayar kami? Tanya Zephyr dengan suara keras. Kalau memang itu diperlukan, maka aku tidak akan membayarmu sepeser pun.
Jawab Victor asal-asalan, sampai membuat temannya berdiri, dan menodongkan pistol ke arah kepala Victor itu, sambil berkata, "Kalau kau berani melakukan itu, maka aku pastikan, kau dan keluargamu itu, berikut showroom mobilmu akan hancur." "Camkan itu," ancam Zephyr tidak main-main. Baik, baik. Aku akan memberikan separuh pembayaranmu itu," jawab Victor ketakutan. "Bagus. Aku pegang kata-katamu ini," respon Zephyr senang. "Lapor bos," ucap seorang anak buah Zephyr yang datang tergopoh-gopoh sambil ngos-ngosan bernafas. "Ada apa, Ron?" tanya bosnya itu penasaran. "Orang-orang kita telah menemukan jejak yang bisa dijadikan bukti, bahwa kematian Pram itu bukan karena kecelakaan, tapi kemungkinan dibunuh," jawabnya mantap dan tidak ragu-ragu. "Dari mana mereka bisa menyimpulkan, bahwa kematian Pram itu karena dibunuh, bukan karena kecelakaan?" tanya Zephyr ingin tahu. "Dari bekas botol minuman keras, yang isinya sengaja dikosongkan, bukan untuk diminum, tapi karena disiramkan ke tubuh mereka agar terbakar abis," jawab Ron yakin. "Bukankah semua botol minuman itu telah meleleh karena api? Jadi dari mana kau bisa tahu dan menemukan, ada botol yang masih utuh di TKP?" tanya bosnya lagi semakin penasaran. "Minuman itu, tidak semua disiramkan ke tubuh mereka, tapi ada 4 buah botol yang mereka ambil, dan isinya mereka minum," jawab Ron tegas. "Setelah isinya habis, mereka membuang botol itu ke tempat lain, yang tak jauh dari lokasi kejadian," sambungnya lagi. "Tapi karena lokasinya tidak memungkinkan untuk ditelusuri, maka keempat botol itu luput dari pantauan semua orang. Jadi berdasarkan bukti-bukti itu, kesimpulannya, Pram dan anak buahnya itu, mati karena dibunuh, bukan karena kecelakaan seperti yang diberitakan itu," ucap Ron lancar. "Masuk akal juga, kalau kematian mereka karena dibunuh," ucap Zephyr mulai menemui titik terang. "Tapi siapa pelakunya, dan apa motif pembunuhan itu?" gumam Zephyr lirih tapi didengar oleh Victor. "Sekarang aku baru ingat. Dan bisa menarik benang merahnya, mungkin yang membunuh anakku itu, adalah rival barunya," ucap Victor yakin sekali. "Siapa orang itu, dan di mana dia tinggal?" tanya Zephyr dengan suara keras. "Eric, anak seorang bankir ternama di kota ini," jawab Victor cepat. "Eric, bankir? Apakah maksudmu si Carlos itu?" tanya Zephyr menduga-duga saja. "Kau benar, Eric itu anaknya. Kalau begitu akan lebih mudah lagi, karena aku tahu di mana rumah si Carlos itu, tentu saja Eric juga tinggal di sana," sambut Zephyr senang. "Itulah masalahnya. Mungkin Eric sekarang tidak tinggal dengan orang tuanya lagi, tapi mungkin bergabung dengan pengawal lainnya." "Pengawal? Anak buah siapa dia?" tanta Zephyr terkejut. "Tuan Muda Hendy, dan kakeknya Tuan Mahesa Birawa." "Apa? Bersambung?"